tempat yang berbeda-beda bertemu di tempat ini. Dan khusus untuk malam ini kita pun kedatangan tamu, saudara-saudara kita dari majelis yang mengajak untuk mendekatkan kepada Allah, Majelis Al-Hikmah. Di antara mereka ada beliau-beliau yang datang dari Surabaya dan juga dari Cirebon. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saat indah untuk kita saling mengingatkan, dan sungguh kami ingin saat ini mengingatkan diri sendiri bahwa saat ini Anda bisa melihat kami berdiri dan kami pun bisa melihat Anda duduk. Akan tetapi ketahuilah suatu saat Anda akan menemukan kami tidak bisa berdiri dan Anda pun tidak bisa duduk. Itulah saat kematian tiba. Itulah saat kematian tiba. Dan semua orang bakal mati dan semua orang akan menemukan kematian. Akan tetapi kenapa tingkah laku kita ini seperti orang yang tidak pernah yakin bahwa kematian itu akan menjelang? Sungguh benar yang dikatakan ulama, ma ra'aitu yakinan asbaha bil yakiminal maut. Sungguh aku tidak pernah melihat sesuatu yang sangat diyakini mirip dengan sesuatu yang meragukan seperti kematian. Kematian semua orang yakin, semua orang tahu bahwasanya itu akan tiba. Akan tapi banyak orang seolah-olah ragu, tingkah lakunya seolah-olah menunjukkan bahwasanya dia tidak akan mati. Dan sungguh alhaakumut takatsur, alhaakumut takatsur telah melalaikan kita, melalaikan engkau semua berbangga-bangga dengan dunia. Yang berbangga dengan dunia bukan saja orang kaya, akan tapi yang miskin pun bisa berbangga dengan dunia di saat di dalam pikirannya, di hatinya adalah bagaimana murni dunia dan lupa akhirat. Alhaakumut takatsur, dan berbangga kepada dunia ini tidak ada hentinya hatta zurtumul maqabir, sampai engkau nanti dikubur. Ketahuilah, tidak ada yang bisa menjamin bahwa dirinya bakal hidup 2 menit ke depan. Termasuk hikmah dan rahmat Allah jika Allah menyembunyikan kematian kita. Kita yakin ajal bahkan tiba, akan tetapi Allah menyembunyikan kapan waktunya, itu rahmat Allah. Seandainya Allah memberitahu bahwa kita akan mati esok hari, alangkah berdukanya kita di malam ini. Seandainya Allah memberitahu bahwa kita akan mati tahun depan, sungguh dalam setahun ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Rahmat Allah memberikan kepada kita kematian, menyembunyikan kematian kepada kita. Kasih sayang Allah kepada kita, akan tetapi yang harus kita pahami, termasuk dari hikmah yang lain, Allah menyembunyikan kematian itu agar kita senantiasa siap menjelang kematian, karena kematian itu bisa tiba di saat kami berbicara dan belum selesai ngomong lalu dicabut nyawa kita. Fahamilah makna ini. Kematian pasti tiba, tidak tua, tidak muda. Yang tua bisa mendahului dari yang tua. Seorang dokter sehat merawat orang sekarat, akan tapi bisa dikubur duluan. Kematian. Imam Haddad menyebutkan dalam kitab Risalatul Muawanah, jika engkau menemukan hati yang keras, dikasih ceramah kok enggak faham-faham, enggak sadar-sadar, dia nasihati kok enggak ngerti-ngerti, maka nasihat yang paling dahsyat adalah ingatkan kematian. Siapa yang tidak akan mati? Jika nafas yang kita hembuskan itu adalah nafas terakhir, maka setelah itu kita tidak bisa bernafas lagi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah bahwa di saat seorang mukmin hendak dicabut nyawanya, maka malaikat turun, malaikat turun, dan inilah yang dirasakan seorang mukmin, seperti yang pernah terjadi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau menceritakan sendiri, beliau diceritakan oleh putra beliau bahwa menjelang kematian beliau, tiba-tiba beliau mengatakan, lapangkan tempat dan bersihkan tempat ini karena akan ada yang datang.
Dan tidak lama kemudian beliau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah malaikat-malaikat, dan alangkah indahnya jika kematian kita ditemani oleh malaikat. Di saat dicabut nyawa kita, malaikat bersama kita. Akan tetapi takutlah wala tara idzal zalimuna bi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tudzawna adzabal hun. Akan tetapi orang-orang zalim ahli maksiat, di saat hendak dicabut nyawanya, malaikat basitu aidihim. Para ahli tafsir menjelaskan basitu aidihim itu menakut-nakuti. Ada yang memukul, menyiksa, menyakiti di saat dicabut nyawanya, dan malaikat itu berusaha untuk menambah takut sehingga orang ini betul-betul tersiksa. Al-yauma, setelah ini engkau akan merasakan satu siksa kehinaan. Lalu dicabut nyawanya. Dicabut nyawanya orang yang zalim, dan orang yang baik juga dicabut nyawanya. Hanya bedanya setelah itu nyawanya orang yang baik dibawa oleh dua malaikat, dan dibawa muter-muter ke langit, dipamerkan kepada malaikat-malaikat, dan malaikat sama mengucapkan salam sejahtera buat engkau wahai ruh yang harum, wahai nyawa yang suci, wahai nyawa yang bersih. Lalu menghadap kepada Allah dan dikembalikan ke alam barzah, dan disitulah mendapatkan kenikmatan. Akan tetapi jika itu ruhnya orang zalim, ruhnya orang jahat, ruhnya orang yang tidak iman, saat itu akan dibawa oleh malaikat, dan malaikat yang lainnya semua mengatakan ini ruh busuk mengganggu kami, lalu dikembalikan ke bumi, dan saat itu dia dikirim ke alam barzah dan disiksa. Sadarilah makna ini bahwa kita akan menemukan kematian. Jangan melihat orang lain mati. Jika kemarin malam ada orang ketabrak motor di samping sana itu, malam minggu ada motor ketabrak, semoga Allah memberikan mati syahid. Kalau masalah kematian, bentuk kematian tidak penting, akan tapi mati dalam keadaan iman atau tidak iman, itu yang harus kita pikirkan. Jika ada orang dipenggal lehernya mati syahid, maka itu kemuliaan biarpun bersimbah darah. Imam Husain dipenggal lehernya, Imam Ali juga dibunuh, Sayyidina Utsman juga dibunuh. Ternyata kematian zahir itu kelihatannya mengerikan, ternyata itu yang dicari oleh para kekasih-kekasih Allah. Kematian tidak perlu ditakuti, kalau belum waktunya tidak akan datang. Akan tapi kalau sudah tiba waktunya, walau kuntum fi burujim musayyadah, biarpun engkau berada di tempat yang rapat, bagaimanapun rapatnya, ternyata nyawa harus dicabut. Jika nyawa harus cabut, maka nyawa itu pun akan tercabut. Jangan melihat orang lain yang mati, marilah lihat diri kita. Jangan membayangkan kita melihat jenazah yang tergeluntung itu, jangan. Tetapi ayo kita melihat diri kita sendiri. Di usia berapapun Anda, maka lihatlah diri Anda saat itu. Anda akan dicabut nyawa Anda. Dan setelah nyawa dicabut, lihat, Anda akan bergeluntung di ruang tengah. Kita akan bergeluntung di ruang tengah. Ditutupi satu kain, kita tidak bisa berucap. Yang suara kita lantang dulu, ternyata saat ini sudah tidak ada lagi. Yang biasanya gunjing orang, sekarang giliran digunjing dan dia tidak bisa membantahnya. Dan begitu seterusnya. Mau mandi tidak bisa mandi, mau pakai baju pun tidak bisa, harus orang lain yang mengenakannya. Yang biasa sombong mengenakan baju yang bermerek, saat ini pun bajunya mereknya sama, si kaya dan si miskin. Dan ketahuilah, Anda, saya, semua yang katanya saudara-saudaranya mencintai, bapak ibunya mencintai, anak-anaknya mencintainya, ternyata kita pun tidak boleh ditinggal di situ lebih dari 3 hari. Sebab kalau lebih 3 hari kami busuk, bau kita tidak enak. Apa yang harus kita sombongkan di dalam hidup ini jika ternyata setelah nyawa dicabut 3 hari setelah itu kita busuk?
Dan kita harus dikirim ke satu tempat. Kita harus dibawa ke satu tempat. Jangan dibayangkan orang lain. Anda yang dibawa, Anda yang dimandikan oleh orang-orang, Anda yang dikafani oleh orang-orang, dan saat itu pun Anda diangkat di atas kepala orang-orang. Jangan berbangga Anda tidak jadi kemanten saat itu. Anda akan dibawa ke alam barzah, Anda akan dikirim ke kubur. Sadarlah saat itu Anda di atas kepala manusia, dan hanya Anda mendengar suara yang indah jika Anda ahli iman. Orang yang bersama kita mengucapkan kalimat indah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketahuilah, jika ahli iman yang dibawa di atas kepala manusia mendengar la ilaha illallah, terhibur hatinya dan alangkah bahagianya. Akan tetapi jika dia bukan ahli iman, dia akan menyesal, kenapa aku tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah di hatiku. Dia akan dikirim ke alam barzah. Anda, kami akan dikirim ke kubur. Dan kita pun dibawa oleh orang-orang, sadarlah. Dan setelah kita sampai di kubur, orang-orang ternyata sudah menyiapkan kita liang lahat. Di situ telah digalikan oleh orang-orang buat kita. Dan tidak lama kemudian orang ada yang memeluk kita, ada yang merangkul kita, dan itu ternyata rangkulan untuk melepaskan kita di kubur. Kita akan dibawa, dimasukkan ke kubur dengan pelan, dan dimasukkan ke kubur dengan pelan. Mana kasur empuk yang pernah kita bangga-banggakan, mana mobil mewah yang kita bangga-banggakan, mana rumah megah yang kita bangga-banggakan itu. Jika ada yang berpesan kepada anak istrinya, tolong bawakan aku bantal yang empuk, tidak akan dibawakan, karena itu bukan milik Anda lagi. Anda tidak berhak lagi memiliki itu semua. Dan yang akan Anda bawa justru yang pernah Anda berikan di saat Anda hidup, bukan yang Anda simpan. Anda akan masuk liang lahat. Sadarilah ini. Anda akan masuk liang lahat, dan wajah yang di saat Anda dicaci orang marah, di saat Anda diejek orang marah karena Anda merasa dihinakan, ketahuilah wajah yang Anda sombongkan saat itu ternyata harus ditarik kainnya dan ditempelkan ke bumi, tanah asal kita, ditempelkan kita ke bumi. Dan setelah itu pelan ada orang yang menabur di atas kepala kita dengan debu, 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan setelah kita 3 kali bukan taburan, tapi akan ditumpahkan air tanah di atas kepala kita, ditumpahkan tanah dan ditumpahkan tanah, sehingga yang kita ketemukan adalah gelap gulita di alam kubur. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, sungguh saat itu orang di dalam kubur bisa mendengar terompah kaki orang yang berjalan di atas kepalanya. Dan saat itu pun Anda, kami mendengar orang-orang berjalan. Anda dan kami mendengar orang yang melangkah semakin lama semakin jauh, dan ternyata hanya tinggal beberapa orang. Itu anak-anak kita, itu istri kita, itu suami kita. Dan mereka pun ternyata tidak mau bertahan lebih dari setengah jam. Setelah itu pun mereka melangkahkan kaki, dan suara kaki itu semakin jauh. Dan ketahuilah, saat inilah kita memetik amal perbuatan kita di dunia. Saat inilah kita akan merasakan apa yang pernah kita tanam waktu kita hidup di dunia. Anda ahli salat, Anda ahli ibadah, ketahuilah sebelum kedatangan malaikat mungkar nakir, ternyata Anda banyak yang menziarahi, Anda banyak yang datang. Ada yang mengucapkan salam, assalamualaikum. Anda menjawab, waalaikumsalam, siapa engkau? Suara itu menjawab, aku adalah solat malammu dulu. Ada lagi yang datang mengucapkan salam, assalamualaikum. Lalu Anda menjawab, waalaikumsalam, siapa engkau? Aku adalah sedekahmu dulu. Assalamualaikum. Lalu Anda menjawab, waalaikumsalam, siapa engkau? Dia menjawab bahasanya, aku adalah kemaksiatan yang pernah engkau tinggal, aku adalah baktimu kepada orang tuamu, aku amal-amal soleh ternyata pada berdatangan, amal-amal soleh berdatangan menemani Anda.
bersama Anda saat itu. Dan ketahuilah, Anda tidak akan gentar dan tidak akan takut di saat berhadapan dengan makhluk Allah yang bernama malaikat Munkar dan Nakir. Anda tidak takut lagi saat itu karena Anda ditemani amal-amal baik. Maka di saat malaikat Munkar Nakir datang, Anda pun tidak bergetar, Anda pun tidak gentar, Anda tidak takut. Dan saat itu malaikat pun menampilkan sesuatu yang indah. Karena apa? Melihat orang ini ditemani oleh hal-hal yang baik, sehingga ia pun mengucapkan salam dengan syahdu, mengucapkan salam dengan penuh keindahan, lalu berkata, Man Rabbuk wa man nabiyuk, dan begitu seterusnya. Kami akan ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Karena di hati Anda ada iman, hati Anda ada cinta kepada Allah dan Rasulnya, di hati Anda ada cinta kepada ulama-ulama Allah, maka sesungguhnya saat itu lidah Anda akan mengucap begitu mudah. Anda akan menjawab dan menjawab dan menjawab. Dan setelah selesai pertanyaan ini, dan inilah akhir daripada ujian kita tuh, dari alam dunia menuju alam barzah. Di alam barzah, alam barzah adalah alam perpindahan dari alam dunia ke alam akhirat nanti. Maka ini adalah alam akhir ujian, dan setelah itu kalau lulus mendapatkan surga, kalau tidak lulus dia mendapatkan siksa. Setelah malaikat bertanya dan lulus, Anda ditanya, dipanggil malaikat rahmat, malaikat pemberi nikmat. Wahai malaikat pemberi nikmat, ini adalah hamba yang soleh, bawalah ini ke surga dan beri nikmat sampai dibangkitkan nanti. Akan tetapi sadarlah, di samping sana, di kubur yang satu sana, ada di samping kita ada kubur, di samping Anda ada kubur. Dan di saat orang ini dikubur dan ditinggal oleh keluarganya, ternyata saat itu telah berdatangan sesuatu yang sangat mengerikan, dengan suara yang sangat menyeramkan. Seseram-seram suara di dunia tidak pernah didengar seperti saat ini. Suara yang sangat mengerikan dan menyeramkan, ketahuilah. Lalu orang ini bertanya, siapa engkau? Suaramu sungguh mengerikan. Suara itu menjawab, aku adalah zina yang pernah engkau lakukan dulu. Suara lebih seram lagi, lalu orang ini bertanya, siapa engkau? Aku adalah tali saudaraan yang pernah engkau putus dulu. Siapa engkau? Aku adalah salat yang pernah engkau tinggal. Siapa engkau? Aku adalah durhakaku kepada suamiku. Siapa engkau? Aku adalah tempelengan kepada istrimu. Siapa engkau? Aku adalah dusta, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau orang ahli maksiat sungguh saat itu ditemani oleh amal-amal jeleknya, dan saat itu sudah takut dan takut dan takut sebelum kedatangan malaikat Munkar Nakir. Semoga Allah menjaga kita dari didatangi oleh amal-amal jelek. Akan tapi kita semua punya amal jelek. Ya Allah, ampuni dosa kami. Jangan sampai ini semua hadir di saat itu, ya Allah. Ya Allah. Kemudian malaikat Munkar Nakir datang. Bagaimana ya kalau ini kita? Malaikat Munkar Nakir datang dan bertanya. Rupanya orang yang sudah ketakutan ini melihat malaikat semakin takut, sehingga ditanya tidak bisa berucap sepatah kata pun, tidak bisa mengucapkan apa-apa. Dan saat itu malaikat memukul, menyiksanya. Dan ketahuilah, pukulan malaikat ini seperti yang disebutkan dalam satu hadis, jika dipukulkan ke dunia, maka dunia ini akan hancur dan isinya. Dipukulkan kepada kita kalau kita ahli maksiat, dipukulkan kepada siapapun yang ahli maksiat. Dan saat itu setelah selesai diuji dan ditanya, maka malaikat ini berkata kepada malaikat penyiksa, wahai malaikat pemberi siksa, ini hamba Allah yang bermaksiat, siksalah dia hingga nanti dibangkitkan. Ini yang harus senantiasa kita hadirkan. Kenapa Rasulullah pernah memerintahkan aktsiru min dzikri hadzimil ladzat, sering banyaklah menyebut kematian agar kita sadar bahwasanya kita juga akan mati, lalu mempersiapkan kematian ini. Al-kayyisu man dana nafsahu lima ba'dal maut. Orang cerdas itu yang mempersiapkan untuk kehidupan setelah mati. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ayyun nasi akyas, orang apa yang paling cerdas ya Rasulullah? Dijawab,
aktsaruhum lil mauti dzikra. Yang paling sering menyebut kematian, yang paling sering mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidada. Yang paling banyak untuk mempersiapkan setelah kematian itu adalah orang-orang cerdas. Dan ketahuilah, siapapun yang selalu ingat kematian itu akan semakin indah tingkah lakunya. Jangan dianggap kalau ingat kematian orang ini akan cemberut. Jangan dianggap kalau orang kematian dia akan selalu muram. Tidak. Orang yang selalu keingat kematian akan semakin indah di dalam berinteraksi dengan sesama. Dia tahu bahasanya senyum kepada istri itu pahala, maka dia akan sering senyum. Dia tahu bahasanya menghargai suami adalah pahala, maka dia akan menghargai suami. Dia ngerti bahasanya tegur sapa, sopan santun, saling kasih dan cinta kepada tetangga itu menghadirkan pahala, maka dia akan bersopan santun dan bersaling kasih. Maka orang yang sering mengingat kematian itu akan menjadikan dia semakin baik di dalam kehidupan ini. Kalau ternyata ada orang mulutnya tajam, tangannya suka mukul orang, yakinlah bahwa dia lupa bahasanya dia akan mati, atau ingat mati tapi tidak sadar bahasanya itu semua akan dituntut setelah kematiannya. Maka mari kita mengingat kematian agar hidup kita semakin indah di dunia ini. Semua yang kita lakukan di dunia ini akan kita petik buahnya di akhirat. Udhkuru aktiru min dzikri hadhimil ladzat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Bahasanya, perbanyaklah engkau menyebut kematian. Bahkan banyak sekali Rasulullah memerintahkan satu amalan tujuannya agar mengingat kematian, termasuk ziarah kubur. Fa innaha tudzakirukumul maut, karena ziarah kubur itu mengingatkan orang-orang yang mengingatkan kita kepada kematian. Menyebut orang yang telah mendahului kita dalam iman, mengingatkan kita kepada kematian. Membaca manakibnya orang-orang soleh, orang-orang soleh itu juga mengantarkan kita agar ingat kematian. Bisakah kita menyusul kepada Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Bisakah kita bisa menyusul Syekh Al-Imam Al-Haddad? Bisakah kita menyusul Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam dan seterusnya? Ingatlah kematian. Bahkan sampai di saat hendak tidur Rasulullah selalu mengingatkan, hendak tidur ingatlah mati, hendak tidur ingatlah mati. Sehingga disunnahkan kalau orang hendak tidur menghadap ke kiblat sebisa mungkin, lalu meletakkan pipinya di atas telapak kanannya sebisa mungkin. Kalau tidak dibalik, yang penting menghadap kiblat. Dan saat itu jangan lupa untuk membaca zikir, membaca subhanallah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidat Fatimah Az-Zahra, membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan membaca doa-doa yang lainnya hingga mata ini tertutup, tertidur dalam keadaan berzikir. Ketahuilah orang yang tertidur dalam keadaan berzikir, jika ia dibangunkan kembali oleh Allah sepanjang ia tidur, ia mendapatkan nilai pahala. Dan di saat tidak dibangunkan kembali, jika tidak dibangunkan kembali oleh Allah, maka ketahuilah saat itu dia mati dengan husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Maka dari itu, ayo kalau hendak tidur persiapkan untuk mati, karena kita tidak tahu bisa bangun kembali atau tidak kita di saat kita tidur. Apakah bakal dibangunkan lagi oleh Allah atau tidak? Sungguh orang tidur seperti orang mati. Digunjing orang tidak tahu, barangnya diambil tidak tahu, dan seterusnya. Dia adalah seperti kematian. Maka dari itu kalau hendak tidur persiapkan untuk mati. Jangan sampai kita lelap dalam tidur di saat kita lagi asik mendengar satu lagu, katanya lagu pengantar tidur. Apakah tidak takut jika anak kita lagi mendengar satu lagu pengantar tidur, tak taunya anak kita tidak bangun lagi? Kita tidak tahu ternyata yang didengar adalah hal yang semacam itu. Mau kemana dia nanti? Mau tidur bermaksiat, mau tidur gunjing orang, mau tidur memutus tali persaudaraan. Apakah dia yakin bahasanya besok pagi akan bangun? Seorang kekasih Allah punya salah, tidak bisa tidur. Waktu itu belum ada HP. Disebutkan dalam kitab Ihya bahasanya ada satu orang pernah punya salah kepada orang tempatnya jauh. Ingatnya sebelum tidur, tidak bisa tidur, mau ke tempatnya jauh di malam hari, tidak ada telepon, tidak ada apa. Bingung dia, tidak bisa tidur karena takut ternyata di saat tidur tidak dibangunkan lagi oleh Allah sementara dia belum minta maaf. Ini kakak beradik rebutan waris, gak ada habis-habisnya.
bermusuhan dengan tetangga, nggak tegur sapa, apakah tidak takut kita? Di saat kita tidak menegur tetangga kita, saat itu dicabut nyawa kita. Di saat kita merebut warisnya saudara kita, dicabut nyawa kita. Apakah tidak takut jika orang tua kita murka marah kepada kita, dicabut nyawa kita? Apakah tidak takut jika setelah berzina Allah belum mengampuni, dicabut nyawa oleh Allah? Inilah yang harus senantiasa kita hadirkan. Mengingat kematian, dan jangan mengingat kematian orang. Sering-seringlah mengingat kematian Anda sendiri. Itu yang mengantarkan kita untuk semakin banyak melakukan taat, semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, jika ada orang berbahagia di dunia ini ternyata hanya beberapa tahun saja. Jika ada orang diberi oleh Allah kekayaan dunia dan tanpa sakit, paling lama 100 tahun, itu pun jarang. Saat ini orang yang umurnya 100 tahun. Dan setelah itu dia mati, dan ketahuilah di alam barzah bukan 1 tahun, 100 tahun, 200 tahun. Yang cinta kepada anaknya, yang cinta kepada suami, yang cinta kepada istri, pikirkan kehidupannya setelah kehidupan dunia ini. Jangan Anda memanjakan dengan uang, dengan kebahagiaan di dunia yang hanya 100 tahun, tapi pikirkanlah bagaimana kita membahagiakan anak kita, istri kita, suami kita di kehidupan setelah kehidupan dunia ini yang tidak hanya 1000 tahun, 2000 tahun, bahkan selama-lamanya. Diberangkat mulai dari alam barzah, lalu nanti digiring di mahsyar. Di mahsyar ribuan tahun. Di mahsyar ribuan tahun, bukan orang nyebrang dari alun-alun ke alun-alun, tidak. Di mahsyar ribuan tahun, dan di situ amal perbuatan itu sangat mempengaruhi perjalanannya menuju Allah. Jika orang baik akan dimudahkan oleh Allah, jika ternyata orang ahli maksiat akan tersiksa saat itu. Belum lagi di ujung perjalanannya ternyata neraka jahanam, dan jika masuk di sana sangat menyakitkan, sangat mengerikan. Marilah kita takut kepada Allah. Jangan beranggapan bahwasanya kita akan bisa bertahan hidup lebih dari 1 menit. Imam Ali paling takut, saya belum tentu bisa hidup 1 menit ke depan. Imam Ali karamallahu wajhah, yang beliau itu pernah berkata, la kushifa 'anil ghita'u mazdadtu yakinan. Jika seandainya dibuka tabir ini, tabir gaib, aku tidak tambah iman lagi. Karena imannya Sayyidina Ali sudah pada puncaknya, seperti sudah melihat surga, seperti sudah melihat neraka. Jadi kalau dibuka lagi sudah nggak tambah, karena sudah pada puncaknya. Tetapi tentang kematian Sayyidina Ali paling takut mati, takut imannya dicabut, takut dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan tidak iman. Sehingga waktu ditanya, beliau pernah berkata, kalau aku harus milih mati di depan pintu rumahku atau mati di depan kamarku, mati di depan pintu rumahku mati dalam keadaan mati syahid, mati di depan pintu kamarku dalam keadaan mati Islam, niscaya aku memilih mati di depan pintu kamarku saja. Diibaratkan Sayyidina Ali berada di kamar berbaring sakit, lalu suruh milih, Ali, kamu pilih mati di mana? Di depan pintu mati dalam keadaan Islam saja, atau mati di depan pintu kamarmu dalam keadaan Islam saja, atau mati di depan pintu rumah sana itu tapi kamu dapat gelar mati syahid? Kata Sayyidina Ali, aku biar mati di sini saja dalam keadaan Islam, karena aku tidak tahu di saat aku melangkah ke pintu depan nanti masih dijaga atau tidak imanku oleh Allah. Takut jika dicabut nyawanya itu dalam keadaan imannya sudah tidak ada. Maka jangan mengentengkan kemaksiatan. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ketahuilah seorang yang berzina, di saat berzina dicabut imannya oleh Allah. Bagaimana kalau dicabut nyawanya saat itu? La yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min. Seorang pencuri di saat mencuri, saat itu imannya ditanggalkan, dicabut oleh Allah. Apakah tidak takut di saat mencuri dicabut nyawa kita oleh Allah? Di saat kita menggunjing dicabut nyawa kita oleh Allah. Mari kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Malam hari ini adalah malam kita mengingat kematian agar hidup kita itu semakin indah, agar kita menjadi orang-orang cerdas. Dan mohon maaf, malam ini adalah spesial karena ada tamu, sehingga kami tidak memberikan forum tanya jawab karena sudah malam. Dan untuk minggu depan seperti biasa pengajian puasanya ada tanya jawab, dan seperti biasa dimulai jam 8 selesai jam 9.30 tepat waktu. Mohon maaf jika malam ini ada keterlambatan.
dan akan tetapi niat itulah yang menjadikan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang maha pengasih dan penyayang, Ya Allah, berikan kasih sayang-Mu di saat kami hidup, Ya Allah, dan berikan kasih sayang-Mu di saat Kau cabut nyawa kami, Ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu di saat kami masuki alam barzah, Ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu di saat kami berada di mahsyar, Ya Allah. Berikan kepada kami kasih sayang-Mu di saat kami di akhirat nanti, Ya Allah. Dan sungguh, Ya Allah, tidak ada yang bisa memberikan kasih sayang kecuali Engkau, Ya Allah. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang banyak dosa, Ya Allah. Tidak ada yang duduk di tempat ini kecuali pernah berdosa, Ya Allah. Mata kami pernah melihat yang haram, tangan kami pernah mengambil yang haram, mulut kami pernah mengucapkan yang haram, telinga kami pernah mendengar yang haram, kaki kami, Ya Allah, pernah melangkah kepada yang haram. Anggota tubuh kami, Ya Allah, pernah kami gunakan untuk yang haram, Ya Allah. Engkau lebih tahu dan kami sering lupa ini, Ya Allah. Engkau lebih tahu, maka ampunilah dosa kami, Ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun, Ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini, Ya Allah. Sungguh Engkau maha kuasa. Kami takut siksa-Mu di alam barzah, kami takut siksa-Mu di mahsyar, kami takut siksa-Mu di neraka jahanam, Ya Allah. Kami takut siksa-Mu di akhirat nanti, Ya Allah. Yang kekasih-Mu Nabi Muhammad pernah menyebutkan bahwa paling ringannya neraka-Mu, Ya Allah, jika ada orang menginjakkan kakinya di lantai neraka-Mu yang paling ringan, maka ubun-ubunnya akan mendidih, Ya Allah. Ubun-ubun mendidih, Ya Allah. Kami takut, Ya Allah. Kami takut. Berikan kepada kami husnul khatimah, Ya Allah. Mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman, Ya Allah. Iman, iman, Ya Allah. Jadikanlah kekasih-Mu Nabi Muhammad menyambut kami di saat Kau cabut nyawa kami. Jadikan kekasih-Mu Nabi Muhammad yang menemani kami di saat kami di barzah. Jadikan kekasih-Mu Nabi Muhammad yang akan memberikan syafaat kami di saat kami di mahsyar, yang akan menuntun kami ke telaga Kausar dan akan memberikan kami minuman dengan tangan beliau yang suci, Ya Allah. Jadikanlah kekasih-Mu Nabi Muhammad yang akan membimbing kami kelak di saat kami menyeberang siratal mustaqim, Ya Allah. Jadikanlah kekasih-Mu Nabi Muhammad yang akan menemani kami, Ya Allah, di saat Engkau memberikan keadilan kepada hamba-hamba-Mu, di saat Engkau memberikan hukuman, di saat ditimbangan nanti, Ya Allah. Dan jadikanlah kami kelak bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad di surga-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, jauhkan kami dari segala bentuk kemaksiatan. Jauhkan kami dari segala bentuk kemaksiatan, Ya Allah. Ini sangat berat bagi kami, Ya Allah, dan hanya Engkau lah yang bisa menolong kami. Maksiat, 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 Ya Allah. Jauhkan, Ya Allah. Jauhkan kami, keluarga kami, tetangga kami, dan yang mendengar suara ini dari zina yang hina dan Kau hinakan, Ya Allah. Ya Allah, yang saat ini orang pada tidak malu melakukannya, padahal itu kehinaan di dunia dan di akhirat. Zina dan mukotimahnya, Ya Allah. Zina yang hina dan Kau hinakan. Jika ada di antara kami dan di antara yang mendengar suara ini, Ya Allah, ada yang pernah terpleset, terjerumus dalam hinanya zina, Ya Allah, sungguh kami mencintai mereka. Berikan kepada mereka kesadaran untuk kembali kepadamu, Ya Allah, dan ampuni dosa mereka, Ya Allah. Jangan biarkan mereka terus berlarut dalam kehinaan, Ya Allah. Jangan biarkan mereka terus berlarut dalam kenistaan, Ya Allah. Jauhkan kami dari mengambil haknya orang lain. Jauhkan kami dari sombong. Jauhkan kami dari dengki. Jauhkan kami, Ya Allah, dari derhaka kepada orang tua kami, Ya Allah. Jauhkan kami dari derhaka kepada guru-guru kami, Ya Allah. Jauhkan kami, Ya Allah, dari memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan warisan, Ya Allah. Yang saat ini juga sering terjadi, Ya Allah. Kakak adik tidak tegur sapa gara-gara warisan.
Kakak beradik bermusuhan gara-gara warisan, ya Allah. Alangkah hinanya orang-orang ini jika tidak kau ampuni, ya Allah. Memutus tali persaudaraan, dosanya amat besar di hadapanmu, ya Allah, yang menjadikan engkau tidak mengampuni dosa-dosa yang lain. Maka ya Allah, jika ada yang hadir di majelis ini atau yang mendengar suara ini, kaum muslimin, ya Allah, ada di antara mereka yang punya permusuhan kepada saudaranya, punya permusuhan kepada saudaranya, ya Allah, kami mohon lembutkan hati mereka, lembutkan hati mereka, lembutkan hati mereka, ya Allah, akan mereka saling memaafkan dan saling mencintai, ya Allah, yang menjadikan sebab mereka masuk surgamu, ya Allah. Sungguh Engkau maha kuasa. Dan ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan di saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, ya Allah, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kami rindu kepadamu, ya Allah. Jika Engkau hendak mencabut nyawa kami, Allah, cabutlah nyawa kami di saat kami sujud khusyuk di dalam solat kami. Jika Engkau hendak mencabut nyawa kami, ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat Engkau cinta kepada kami. Jika Engkau hendak mencabut nyawa kami, ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat Kau ridha pada kami. Jangan cabut nyawa kami, ya Allah, di saat kami bermaksiat. Jangan cabut nyawa kami, ya Allah, di saat kami durhaka kepadamu. Jangan cabut nyawa kami, ya Allah, di saat Kau murka pada kami, ya Allah. Jangan cabut nyawa kami, ya Allah, di saat kami durhaka kepada orang tua kami. Jangan cabut nyawa kami, ya Allah, di saat kami mendengki. Jangan cabut nyawa kami di saat kami sombong. Jangan cabut nyawa kami, ya Allah, di saat Kau tidak ridha pada kami, ya Allah. Kami takut mati dengan sejelek-jelek kematian. Kami takut mati dengan kehinaan di hadapan-Mu, ya Allah. Berikan kepada kami istiqamah, ya Allah. Dan jadikanlah majlis yang kami saksikan saat ini adalah majlis yang akan kami saksikan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan berikan kepada kami semua ini husnul khatimah, ya Allah. Husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, ya Allah. Jadikanlah hati dan lidah kami senantiasa mengucapkan kalimat agung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Suratul Ladina An'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.